warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ria Masduro, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cigudeg 1, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Ruli Agustian. Beliau adalah guru kelas 5B di SD Negeri Cigudeg 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruli, bagaimana kabarnya? Ibu Ria, alhamdulillah baik. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya pun baik, Pak. Baik, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar, tidak apa-apa? Nggak apa-apa, Baik. boleh. Begini Pak, Ya. sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja guru, pimpinan sekolah akan melakukan supervisi akademik kepada Dewan Guru. Berkenaan dengan hal itu, nanti saya akan menjadi supervisor yang mengadakan supervisi kepada Bapak Ruli dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Apakah Bapak bersedia? Siap. Saya bersedia. Alhamdulillah kalau begitu, terima kasih Pak. Namun sebelum saya mengadakan supervisi dan melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, hari ini kita akan adakan dulu percakapan praobservasi. Boleh. Baik. Ya, boleh. Nah, baik, adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas agar Bapak nantinya menjadi lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga Bapak nantinya dapat melaksanakan pembelajaran terbaik, bermakna dan menyenangkan bagi muridnya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ruli, tidak apa-apa? Boleh. Ya, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Kebetulan saya akan melaksanakan pembelajaran tematik ya Bu ya. Dan berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran saya itu ada 3, yaitu melalui membaca, terus menggunakan kelompok, terus yang satu lagi kita melakukan kegiatan menulis. Untuk tujuannya adalah membaca itu murid bisa menyebutkan peristiwa atau tindakan pada teks non fiksi dengan benar Bu. Terus untuk yang kegiatan komunikasi aktif dalam kelompok, murid mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, tanaman dengan benar. Terus untuk yang ketiga yang tadi saya bilang adalah untuk menulis bekerja sama dengan kelompok tentang manfaat air di lingkungan rumah. Murid mampu membuat laporan mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Baik. Jadi tujuan yang ingin Bapak capai adalah murid mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa pada teks non fiksi ya. Iya, Kemudian yang kedua tadi murid bisa mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Iya, Yang ketiga tadi murid mampu membuat laporan ya Pak ya mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Bapak capai pada pembelajaran tersebut? Untuk area yang saya ingin capai adalah yang pertama mungkin dari aspek pengetahuan Ibu. Pengetahuan ini adalah dengan siswa mendapatkan dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks yang mereka baca, yaitu di non fiksi, dapat mengidentifikasi air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Terus untuk yang aspek selanjutnya adalah keterampilan. Dengan cakupan siswa dapat menuliskan laporan tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman juga. Baik, jadi area pengembangan yang Bapak ingin capai itu ada 2 ya Pak ya. Tadi yang pertama adalah aspek pengetahuan. Nah, dengan aspek pengetahuan Bapak ingin murid-murid Bapak bisa menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks non fiksi dan dapat mengidentifikasi manfaat air ya Pak ya, tadi bagi manusia, hewan, dan tanaman. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan, tadi Bapak sebutkan adalah siswa dapat atau murid dapat menuliskan laporan ya tadi ya, laporan tentang manfaat air untuk manusia, hewan, dan tanaman. Baik, kalau begitu kali ini saya ingin bertanya, strategi apa sih yang akan Bapak laksanakan, baik itu strategi, model, ataupun metodenya? Untuk strategi, berarti ada 3 ya, strategi, model. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi ke KSE Bu. Yaitu KSE itu keterampilan sosial emosional. Untuk pembelajaran berdiferensiasi saya berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid juga. Ada yang pakai visual, audio, dan kinestetik. Terus untuk keterampilan sosial emosional yang dikembangkan adalah kesadaran diri, terus manajemen diri,
kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Adapun model yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, saya menggunakan problem based learning, Bu. Ditandai dengan siswa melaksanakan diskusi kelompok dan presentasi kelompok juga. Untuk metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan juga seperti itu. Baik, jadi strategi pembelajarannya Bapak akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, terintegrasi KSE, kemampuan sosial emosional, keterampilan sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar murid ya, yang tadi ada visual, audio, dan kinestetik ya Pak ya. Kemudian keterampilan sosial emosional yang dikembangkan adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial tadi ya, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, begitu ya Pak ya. Dan tadi Bapak menyebutkan model yang akan digunakan yaitu model PBL, problem based learning, yaitu untuk pembelajaran berbasis masalah ya Pak ya. Berbasis masalah. Kemudian nanti melalui kelompok diskusi dan presentasi. Nanti ada presentasi kan Pak ya? Nah, kemudian metodenya adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ya Pak. Baik, kalau begitu untuk medianya, untuk media pembelajarannya seperti apa Pak? Insya Allah saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam sih Bu, untuk memenuhi gaya belajar yang kan visual, audio maupun yang kinestetik seperti teks non fiksi, gambar maupun video ditayangkan lewat infocus gitu. Iya. Ya, dan tentunya ya itu harus ditunjang dengan laptop juga. Baik. Gitu. Sepertinya menarik sekali nih rancangan pembelajaran yang akan Bapak buat. Rasanya saya tidak sabar untuk berada di kelas Bapak untuk mengadakan supervisi. Ya, kira-kira kapan Pak waktunya untuk melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, insya Allah sih besok hari Rabu ya Bu ya. Kebetulan besok juga ada pelajaran tema di jam pertama kita. Seperti itu. Baik. Kalau begitu kita akan bertemu kembali besok ya Pak ya, hari Rabu di jam pertama. Nanti saya akan masuk ke kelas Bapak, mengadakan supervisi, mengobservasi, mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran setelah melaksanakan observasi. Tapi nantinya di kegiatan pasca observasi itu nanti akan dihadiri oleh Pak Fuad Fahrudin selaku pengajar praktik saya. Bapak tidak keberatan? Tidak apa-apa. Ya baik, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri percakapan praobservasi ini, saya ingin bertanya kepada Pak Ruli, apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan kali ini saya menjadi termotivasi Ibu. Terima kasih untuk Ibu. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik, bermakna, dan menyenangkan untuk murid saya. Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi ke KSE juga, terus menggunakan metode pembelajaran problem based learning dengan melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, serta memanfaatkan dan mengoptimalkan media saat pembelajaran terlaksana. Ya, baik kalau begitu Pak Ruli, semoga percakapan praobservasi ini menjadi landasan ya bagi Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari Rabu besok ya Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sampai bertemu di kegiatan observasi atau supervisi kelas. Demikianlah percakapan praobservasi yang saya laksanakan bersama Pak Ruli Agustian. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, kelas 5B. Siap. Kelas 5B. Siap. Kelas 5B. Siap. Siswa kelas 5B apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama siswa kelas 5B semuanya. Siap. Bapak guru yang ganteng apa kabar? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang ketua kelasnya
Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak mau ajak kalian sebentar. Tolong tangan kalian disimpan di Bapak. Mata kalian mohon ditutup selama mungkin nanti Bapak hitung 10 detik dan semuanya merem ya. Tutup matanya. Nanti Bapak akan melakukan instruksi. Ikuti sesuai instruksi yang Bapak ucapkan. Paham? Paham? Oke. Siap? Tangan semua di paha. Mata ditutup semua. Ya, tutup dulu. Tutup. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Terakhir, tarik nafas lagi dan keluarkan. Buka mata kalian. Nah, sekarang pas kalian buka mata, Bapak mau tanya apa perasaannya. Ayo, coba. Ya. Lebih tenang dan lebih fokus. Ada lagi? Ya. Lebih semangat. Luar biasa. Memang tujuannya itu untuk meningkatkan, meningkatkan ketenangan kalian saat memulai belajar. Oke. Siap? Udah siap belajar? Siap. Ya. Selanjutnya coba DJ-nya mana? Tolong kita nyanyikan dulu lagu nasionalnya dulu. Silakan ke depan. Ya, semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Bukunya sudah disiapkan. Silakan mohon Aisyah tolong dibagikan bukunya dulu. Sudah semua? Sudah kemudian semua? Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit. Dengerin, bacaan yang ini buka halaman 148. Silakan buka dulu halaman 148. Ada? Sudah? Coba silakan buka dulu. Sudah semua? Sudah? Nah, di halaman 148 ini judulnya hemat air. Ini berkaitan tentang materi yang sekarang akan kita pelajari. Jadi Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian berbaca. Silakan dibaca di dalam hati, tidak boleh bersuara, jangan harus tetap tenang. Silakan dibaca ya. Oke. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Gimana isi ceritanya? Menarik tidak? Apa yang diceritakan di situ? Bagian misalnya apa yang diceritakan dalam cerita itu? Tentang apa? Tentang air. Oke. Nah, ini juga sama dengan yang akan kita pelajari sekarang, berkaitan dengan air. Nah, sekarang tujuan belajar Bapak adalah tujuan pembelajaran hari ini adalah nih, kalian membaca. Terus yang kedua berkomunikasi dan yang ketiga menulis. Ini membaca ini apa? Kalian mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi. Nah, apa sih non-fiksi itu? Non-fiksi itu cerita yang nanti kalian akan baca. Oke? Yang kedua, melalui kegiatan komunikasi aktif dalam kelompok murid, mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia. Kalian bisa tahu nanti, oh ini manfaat air untuk manusia itu seperti ini. Terus untuk hewan seperti ini, untuk tanaman seperti ini. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan menulis. Menulis nanti kalian bikin laporan dan pengalaman kalian tentang air, kegunaan air, manfaat air untuk
manusia tanaman dan sebagainya. Hah? Oke, selanjutnya kesepakatan kelas 5B apa saja? Yang pertama, yang kedua apa? Disiplin dan tegak waktu. Yang ketiga, yang keempat, Berbicara dengan sopan. yang kelima. Saling menghormati. Oke, tepuk tangan dulu dong. Itu kesepakatan kelas 5B dan harus lalu kita ingat. Oke, selanjutnya adalah SPG. Yang pertama, kalau misalkan tepuk pagi, Bapak kasih 1 tepukan. Kalau tepuk siang, Bapak kasih 2 tepukan. Tepuk sore, Bapak kasih 3 tepukan. Tepuk malam, kalau tepuk malam kosong. Kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Tepuk sore 3, tepuk siang 2, tepuk pagi 1. Oke, tepuk malam. Ayo, siapa tuh? Nah, berarti itu konsentrasinya belum. Makanya untuk melatih konsentrasi kalian Bapak ajak bermain dulu. Oke, siap? Tepuk pagi, tepuk sore. Nah, bagus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Masih ada lagi. Satu kali lagi. Kalian harus dengarkan Bapak baik-baik. Tepuk malam. Ulang. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, terima kasih. Kalian tahu nggak, mama kalian atau ibu kalian memasak air itu pakai benda yang namanya konduktor. Konduktor itu memasak air. Nah, biasanya air itu digunakan untuk apa? Untuk minum, untuk memasak. Nah, sekarang berhubungan dengan materi sekarang adalah kalian harus lebih tahu lagi manfaat air untuk manusia. Selain untuk memasak, air bisa digunakan untuk apa lagi? Nah, kita pelajari sekarang. Untuk selanjutnya, Bapak akan tanya, masih ingat nggak yang kemarin, materi yang kemarin tentang isolator dan konduktor? Masih ingat nggak? Masih. Apa yang disebut dengan konduktor? Ada yang tahu? Oh, tepuk tangan dulu buat dia. Ya, yang bisa menghantarkan. Oke, boleh. Ada yang tahu tentang isolator? Oh ya, Adit? Dan tidak bisa menghantarkan panas. Tepuk tangan lagi. Oke. Kegiatan pertama, Bapak akan membagi 3 kelompok. Wah, ini udah cocok nih. 1, 2, 3. Oke? Ini sudah cocok. Nah, ini barisan 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Bapak kasih nama dulu. Oke, sekarang silakan dibuka buku tema namanya. Buka dulu. Buka halaman 2 kalau nggak salah. Sudah Bapak lihat? Buka halaman 2. Sudah dibuka? Sekarang silakan dibaca dari halaman 2 itu cerita non fiksi yang kalian baca. Silakan dibaca dari halaman 2 sampai halaman 3 cuma sedikit ya. Ya, nanti Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan pada setiap kelompok. Silakan dibaca. Sudah anak-anak? Ya, oke. Semuanya yang sebelah sini sudah? Sana sudah? Oke, sudah. Sekarang Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan
cerita yang kalian baca. Oke? Sekarang lihat baik-baik. Ini adalah peta pikiran yang harus kalian buat. Nanti sekarang kalian bikin dan kembangkan lagi dari cerita itu, kembangkan lagi, perbaiki lagi apa yang kalian temukan di bacaan, lalu tambahkan seperti ini. Oke, untuk tadi ini apa? Kelompok apa? Kinestetik, dan yang ini audio, ini visual. Untuk kinestetik nanti kalian memperagakan atau kita membuat sedikit aja drama tentang cerita yang ada di bacaan. Dan untuk dia silakan kembangkan lagi peta pikiran yang udah Bapak bikin, sama yang ini juga kembangkan lagi tentang peta pikiran yang kalian buat dan baca. Oke, silakan. Itu ada beberapa peta pikiran peristiwa di mana dan penyebabnya apa. Oke, untuk peristiwa apa yang terjadi dalam cerita itu? Apa? Oke? Gimana? Susahnya air besi. Tepuk tangan dulu dong. Tentang bacaan atau cerita lebih yang tadi kalian baca. Silakan, siapa tadi udah bukan? Sudah, siapa saja? Silakan. Ayo. Aku lakukan silakan. Ayo. Tekan udah buat apa? Ini adalah arti calon dari single. Silakan. Kamera rolling action. Ayo. Ayo. Boleh? Mobil, mereka mau bikin. Ini mobil, terus? Ini mobil, mereka namanya mobil. Mobil, wah, mobilnya kok nggak goyang sih? Ayo dong goyang. Wah, jalannya jelek. Iya, terus? Nah, udah sampai. Oh iya. Iya, ayo. Makasih, Bang. Oh iya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Itu adalah drama paling keren di dunia. Gimana ini yang audio sama visual udah beres belum? Sudah? Oh, kalau sudah nanti Bapak periksa kumpulkan di depan aja, ya? Oke? Ya. Kegiatan kedua. Sekarang kita mulai. Tadi sudah Bapak nilai dan tadi juga ada yang melakukan drama, sedikit drama. Sekarang kita lanjut ke kegiatan kedua. Membuat laporan tentang beberapa kegiatan manusia yang memanfaatkan air. Terus yang kedua adalah kelompok pencinta flora. Membuat laporan tentang beberapa kegiatan yang memanfaatkan air untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Yang ketiga adalah kelompok pencinta fauna, membuat laporan atau fungsi air untuk hewan. Ini Bapak kasih akuatik. Ya, ini namanya kelompok akuatik, yang ini kelompok flora dan ini kelompok fauna. Oke, sekarang Bapak kasih selembar. Silahkan tulis sama kalian. Kalau misalkan kelompok akuatik membuat laporan tentang kegiatan manusia memanfaatkan air untuk apa saja? Ya, akuatik, silakan. Akuatik, air digunakan untuk manusia untuk apa
Untuk Flora, silakan buat laporan. Apa manfaat air untuk Flora tersebut? Flora itu apa? Tumbuhan. Silakan manfaat air untuk tumbuhan itu apa aja? Silakan buat laporannya. Dan yang ini fauna. Fauna itu apa? Hewan. Silakan buat laporan tentang manfaat air untuk hewan. Ya, silakan ditulis, dirembukan, dipecahkan masalahnya, dan buat sebaik mungkin. Oke, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak dengarkan. Sekarang kita akan menyaksikan atau melihat presentasi dari kelompok akuatik. Oke, untuk kelompok akuatik, Bapak persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pecinta akuatik akan mempresentasikan hasil konsumsi kami yang akan dibacakan oleh Bunda. Bunda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras sudah, suaranya keluarkan. Ya, silakan dibaca biar kedengaran semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi air bagi manusia: 1. Untuk minum agar tidak terhidrasi, 2. Untuk mandi, 3. Untuk cuci tangan, 4. Untuk cuci baju, 5. Untuk mencuci peralatan makan, 6. Untuk memasak, 7. Untuk mencuci sepatu. Ya. Cukup? Cukup. Silakan Nisa untuk tadi. Selanjutnya tanya jawab. Silakan. Ya, ada yang mau bertanya. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya. Ini sekarang sudah masuk sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Masuk. Suaranya kurang keras. Oh, pasti dari pas dulu deh ya. Sudah. Karena Aisyah suaranya cukup keras. Ada yang mau masukkan lagi? Ya. Oh, sudah bagus, sudah keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan tutup Aisyah. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Silakan duduk kembali. Ini mau minum. Kita akan melakukan salah satu kegiatan yang akan kita pelajari sekarang. Materinya kan manfaat air bagi manusia. Nah, sekarang kita semuanya minum bersama. Yang bawa air minum sekarang semuanya minum. Oke. Bismillah dulu. Sorry, bismillah dulu. Baru tutup. Ucap alhamdulillah. Nih, dengerin. Kenapa kalian? Dengarkan semuanya. Kenapa kalian kalau mau minum itu harus
diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ada yang tahu? Nih, bismillah itu adalah sunnahnya dari Nabi Muhammad. Itu dianjurkan agar minuman yang kita minum menjadi semakin berkah. Pak, bisa nggak minuman bisa bersih dengan membaca bismillah? Tidak, tapi minuman itu akan menjadi berkah. Oke, kenapa setelah minum kita harus wajib membaca alhamdulillah? Itu dia faktor utama yang paling penting adalah membaca minum harus diakhiri dengan alhamdulillah. Artinya apa? Kita itu harus bersyukur. Masih banyak tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita yang belum mendapatkan air bersih. Mereka itu ngambil air sampai puluhan kilo, mereka jalan untuk hanya air minum yang sudah belum pasti airnya bersih. Kalau kalian, alhamdulillah di sini kalian sudah bisa mendapatkan air bersih, bisa mandi sirkulasinya. Kalau saudara-saudara kita di timur atau di negara bagian lain, mereka tidak bisa menikmati air sirkulasinya seperti ini. Nah, jadi kita harus bisa memanfaatkan air dengan cara baik. Oke, ini adalah video tentang tema 8 sub tema 1 pembelajaran penguatan bahasa Indonesia dan IPA. Jadi kalian wajib menyaksikan agar lebih mengerti lagi dan lebih paham. Oke, kita saksikan semuanya. Oke, setelah kalian tadi melihat video penjelasan tentang materi yang kalian pelajari sekarang, semoga Bapak harap kalian bisa lebih mengerti lagi atau lebih mengerti lagi tentang materi atau tentang pemanfaatan air. Nah, sekarang kita Bapak akan bagikan soal dan kalian mengisi dengan baik ya. Di sini ada cerita tentang air juga. Kalian baca dulu, baru isi ini. Baru akan dikumpulkan. Oke, Bapak bagikan ya. Sudah bagian semua? Waktu 10 menit, silakan kerjakan 10 menit dari sekarang. Ya. Jangan lupa kasih nama ya. Namanya ini aja. Nama lengkap dan nomor absennya ya. Sudah beres anak-anak? Sudah. Sudah 10 menit lewat ini, sudah ya? Oke, sudah. Sekarang Bapak minta yang ini aja, silakan kumpulkan di barisan. Kalau ini di sebelah sini, paling sini kumpulkan sini. Yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini ya, ya kumpulkan. Sudah Bapak. Yang ini sebelah sini. Oke, ini semuanya sudah ya. Ini nanti Bapak akan periksa, akan koreksi dan Bapak akan nilai. Nanti akan Bapak bagikan kembali kepada kalian hasil pengerjaan kalian tentang materi pemanfaatan air. Oke, siap? Ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang apa sih kesimpulan dari awal kita belajar tadi sampai kalian mengisi itu kesimpulannya apa? Kesimpulan pertama adalah air itu penting bagi kehidupan. Bagi kehidupan tanpa air
tanpa air semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Semuanya akan mati. Tumbuhan mati, hewan akan mati, apalagi manusia juga pasti akan mati kalau tidak ada air. Yang kedua adalah asal mula bahwa air itu bersih dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sangat penting untuk kesehatan makhluk hidup dan keseimbangan lingkungan. Air itu terutama air bersih ya. Air bersih itu sangat penting bagi manusia karena untuk kesehatan mereka juga. Kalian kalau minum air kotor apa yang akan terjadi? Sakit. Oke, jadi minum air bersih itu sangat penting untuk manusia. Yang kedua adalah penyebab air tercemar karena disebabkan oleh perilaku dan perbuatan manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Hanya nih di sini. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Ada nggak? Anak bapak tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, buang sampah kemana? Tempat sampah. Oke. Akibat tercemarnya yang terakhir adalah akibat tercemarnya air menyebabkan rusaknya ekosistem dan kelestarian alam. Bahkan terancamnya kehidupan manusia yang akan menimbulkan berbagai penyakit. Nih, makanya kalau kalian buang sampah atau buang air limbah itu jangan sembarangan. Itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit baru yang mungkin nanti kalau misalkan 20 tahun, 50 tahun ke depan penyakitnya udah aneh-aneh. Makanya kalian buang limbah sampah atau limbah air, mau sampah mau air itu jangan sembarang. Ya. Oke, itu kesimpulan yang Bapak kemukakan. Paham? Oke. Dan terakhir dari Bapak punya secari kertas kecil ini. Oh ya, ada tolong kupusin Bapak dulu. Bapak minta kalian menuliskan pengalaman belajar kalian. Jadi perasaan kalian seperti apa setelah belajar dengan Bapak untuk hari ini ya. Dan selama ini juga boleh nggak apa-apa, silakan. Oke, Bapak bagikan. Lalu setelah kalian tulis, kalian tempelkan semua dari sini nggak apa-apa, ke sini juga. Tempelkan. Jadi Bapak lihat. Wah, bacaannya seperti ini, bacaannya seperti ini. Oke, Bapak bagikan ya. Oke, baik, Bapak akan bacakan. Wah, ini pada jatuh ya. Kita Bapak bacakan. Ini Bapak sengaja nggak dikasih nama ya. Ada yang bilang gembira dan sangat senang, lebih semangat, seru. Wah, seru loh. Terima kasih. Ini nggak tahu siapa yang tulis. Ini sama. Sangat menyenangkan. Oke, terima kasih. Bapak baca lagi yang di sini. Sangat bahagia, sangat menyenangkan dan gembira. Menjadi lebih semangat, lebih fokus dan sangat menyenangkan. Gembira, lebih senang, semangat, lebih bahagia. Senang, bunga. Wah, ini lucu nih. Senang, belajarnya sangat menyenangkan. Oh, rata-rata sangat senang. Berarti Bapak simpulkan bahwa kalian merasa senang ya dalam pembelajaran ini. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, untuk selanjutnya, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu kita bersyukur. Alhamdulillah. Bapak minta kalian mengucapkan alhamdulillah.
sudah bisa mengikuti pembelajaran. Dan sekarang silakan dibereskan dulu tempat bukunya, tolong dirapikan lagi. Sebelum pulang, Bapak mau cek dulu. Ini meja coba lu bersih dulu dong. Nah, itu lurus nih. Oke, ini bengkok ini ya. Lurusin dulu, tarik. Oke. Siap pulang? Siap ya, ketua kelas. Siap kan? Selesai? Ya, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ria Masuro, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi untuk memenuhi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan rekan saya Bapak Ruli Agustian SPD dan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Fuad Marudin MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruli dan Bapak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ibu baik. Sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu waktu Pak Ruli dan Pak Fuad. Oh iya Pak Fuad, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya. Baik Pak Ruli, bagaimana pendapat Pak Ruli tentang pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah ya, terima kasih Bu ya. Pendapat saya untuk kita itu mungkin untuk membahas atau mengevaluasi pembelajaran yang kita laksanakan. Ya, baik. Ya. Jadi Pak Ruli, bagaimana perasaan Pak Ruli ketika saya observasi pada pembelajaran Pak Ruli minggu lalu? Alhamdulillah saya senang sih Bu ya. Kemarin pembelajarannya juga lancar, terus anak juga merasakan antusias saat melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi anak-anak terlihat lebih antusias ya Pak ya. Berarti metode yang Pak Ruli gunakan sudah tepat ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Ruli boleh tidak diceritakan kembali area pengembangan yang Pak Ruli lakukan di kelas dan tahapan-tahapannya? Boleh Bu, area pengembangan yang ingin saya capai adalah yang pertama dari aspek pengetahuan. Siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa yang dibaca dari buku yang non fiksi. Terus mereka juga dapat mengidentifikasi manfaat air untuk manusia, untuk hewan dan untuk tanaman. Yang kedua adalah aspek dari keterampilannya. Keterampilan anak bisa laporan manfaat air untuk hewan, tanaman dan sebagainya, dan mereka melaksanakan presentasi dan melaporkan hasil pengamatan mereka dengan presentasi itu. Baik ya. Jadi area pengembangan yang Pak lakukan ada dua ya Pak ya, yaitu area pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Baik, seperti yang Bapak ceritakan tadi, sudah berhasilkah area pengembangan yang dilakukan oleh Pak Ruli? Untuk pengetahuan alhamdulillah sudah Bu. Prakteknya dan keterampilannya itu saya rasa masih belum gitu ya. Untuk area pengetahuan sudah baik ya Pak ya. Nah, indikator keberhasilannya itu apa Pak Ruli? Kalau yang saya amati adalah yang saya buat adalah anak bisa menjawab lembar kerja dengan membuat peta konsep. Jadi mereka saya suruh membuat peta konsep dan alhamdulillah mereka juga mempraktikkan. Ada sedikit drama, kita bikin drama tentang air, terus ada yang pakai mobil juga mereka, dan alhamdulillah mereka walaupun masih malu-malu ya itu menurut saya luar biasa. Dan saya juga membuat soal-soal evaluasi dan alhamdulillah soal yang mereka jawab nilainya di atas.
Baik, jadi mereka dapat membuat anak-anak dapat membuat peta konsep ya Pak ya, kemudian memperagakan isi teks dan isinya ya, jadi diperagakan dengan ada drama ya Pak ya. Baik, kemudian dari soal-soal evaluasi juga anak-anak telah mendapatkan hasil yang di atas KKM ya Pak ya. Nah, untuk area pengembangan keterampilan tadi Bapak katakan belum sepenuhnya berhasil ya Pak ya, berarti ada sebagian yang sudah berhasil dan ada sebagian lagi yang belum berhasil. Nah, apa hambatan pada anak yang belum berhasil Pak? Seperti saya bilang tadi ya, anak masih malu-malu saat presentasi itu masih malu-malu, mungkin kurangnya kepercayaan diri saat mereka melakukan presentasi. Jadi kurangnya kepercayaan diri dari anak-anak pada saat melakukan presentasi, gitu ya. Nah, apa rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Pak Ruli untuk memperbaiki anak yang belum maksimal atau yang kurang percaya diri pada saat melakukan presentasi? Mungkin saya akan lebih sering menggunakan metode metode diskusi terus presentasi juga supaya anak itu terbiasa atau bisa meningkatkan percaya dirinya. Terus saya juga ingin melatih setiap anak tuh public speaking ya Bu. Jadi biar benar-benar anak tuh udah benar-benar percaya diri saat nanti melakukan presentasi lagi. Jadi Bapak akan menerapkan metode diskusi dan presentasi ke depannya ya Pak ya. Kemudian Bapak juga akan melatih anak-anak untuk public speaking agar lebih percaya diri untuk tampil di depan kelas seperti itu Pak. Baik, Pak Ruli mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa terrealisasi ya Pak ya dan berhasil. Nah, kira-kira kapan Pak Ruli akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah minggu depan Bu saya akan melaksanakan metode diskusi dan presentasi tersebut. Minggu depan ya Pak Ruli ya. Nah, baik, kita sudah berbincang-bincang pada kegiatan pasca observasi. Nah, apa yang dapat Bapak simpulkan dari perbincangan kita kali ini? Yang mungkin saya bisa dapat simpulkan dari pertama Ibu mengajar saya tentang melaksanakan ini ya Bu ya. Alhamdulillah saya merasa senang juga, terus antusias karena sebelumnya kan kita kolaborasi seperti ini jarang-jarang gitu ya. Alhamdulillah saya melaksanakan kemarin atas kerjasama sama Ibu, terus melaksanakan dan sekarang tahap evaluasinya alhamdulillah saya merasa senang. Saya juga termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih semangat lagi untuk anak, terus lebih menarik, bermakna dan itulah yang penting kita untuk anak. Ya, luar biasa sekali Pak Ruli ya. Terima kasih untuk Pak Ruli, sukses selalu untuk Pak Ruli ya Pak ya. Pak Fuad, saya juga berterima kasih kepada Pak Fuad telah mendampingi kami untuk kegiatan pasca observasi ini. Nah,